Bounce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan S Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan backup konfigurasi, baik itu backup file maupun RSC file pada Mikrotik menggunakan FTP. Jadi backupnya akan jadi Mikrotik ini akan melakukan backup secara otomatis ke FTP server kita menggunakan script yang akan kita pasang pada Mikrotik. Oke, yang pertama jadi seperti ini untuk topologinya, dimana di sini ada server FTP dengan IP 192.168.10.2, lalu di sini ada Mikrotik yang terhubung juga antara server FTP dengan Mikrotiknya. Nah, untuk yang IP antara server FTP dan Mikrotik itu tidak harus satu network sebenarnya, yang penting bisa saling terhubung atau terkoneksi. Jadi di sini yang pertama saya akan perlihatkan untuk scriptnya. Jadi di sini ada 3 komponen script yang akan kita buat. Yang pertama adalah script di mana Mikrotik akan melakukan backup RSC file dan backup file secara otomatis pada menu file dari Mikrotik itu sendiri. Lalu yang kedua adalah script untuk mengirim file backup pada Mikrotik ke FTP server menggunakan FTP. Nah, untuk yang FTP-nya kita akan menggunakan aplikasi FileZilla. Kemudian yang ketiga, ini juga untuk mengirim secara otomatis file RSC menggunakan FTP, yaitu aplikasi FileZilla. Yang pertama kita harus menginstal dulu pada server FTP, yaitu FileZilla, agar PC yang digunakan sebagai server FTP itu dapat menjalankan FTP server. Oke, di sini saya sudah mempunyai software untuk FTP-nya, FileZilla. Ini di bagian share kita install dulu. Untuk aplikasi ini, software ini akan saya berikan link downloadnya di deskripsi video. Oke, kita tinggal next saja. Oke, setelah terinstall, berikutnya kita akan jalankan untuk FileZilla-nya. Tapi pertama kita harus set dulu untuk FileZilla server interface seperti ini. Nah, di sini FileZilla-nya sudah logon secara otomatis seperti ini. Dia connecting to servernya ke 127.0.0.1 port 141.47 port default dari FileZilla. Lalu kita menuju ke bagian edit, lalu ke bagian ke bagian user. Nah, yang pertama di sini ada beberapa yang harus di set, mulai dari user dan juga share foldernya. Pertama kita set dulu untuk user. Nah, di sini misalnya saya berikan akunnya AYZ seperti ini. Terserah kalian ingin memberikan user apa. Lalu kita berikan di sini tentang password. Kalian bisa gunakan password atau tidak. Untuk lebih mengamankan kita gunakan password. Nah, misalnya di sini saya berikan AYZ123 tanda seru. Lalu berikutnya kita ke bagian share folder. Nah, di bagian share folder ini, yang pertama kita harus buat dulu folder di FTP di FileZilla server ini, tempat dimana kita akan menyimpan file-file backup dan RSC. Nah, misalnya di sini saya akan buat satu folder di PC server ini. Saya berikan nama misalnya backup konfigurasi seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita kembali lagi ke settingan FileZilla. Di sini usernya menggunakan user AYZ. Lalu kita add di sini untuk directory tempat menyimpan file-file konfigurasi dari Mikrotik. Kita pilih backup konfigurasi, yaitu folder yang sudah dibuat tadi. Lalu di sini kita buat saja read write
seperti ini, atau create delete diaktifkan saja sesuai dengan yang kalian inginkan. Apabila FileZilla-nya bisa melakukan read, write atau delete, terserah. Di sini kalian bisa sesuaikan dengan keinginan. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah done sending account. Nah, berikutnya kita tinggal set untuk script di MikroTik-nya. Nah, sebelum kita set untuk script di MikroTik, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah MikroTik harus dapat terkoneksi dengan IP dari si PC server FTP ini. Ini kita misalnya di MikroTik-nya akan ping ke IP dari FileZilla server ini. Ini saya akan ping dulu ke 192.168.10.2. Oke, di sini sudah replay, berarti kita sudah terhubung ke FileZilla server ini. Berikutnya kita menuju ke bagian sistem clock dari MikroTik. Pastikan clocknya sudah benar, clock dan tanggalnya, jam dan tanggal sudah benar beserta time zone-nya. Lalu kita juga menuju ke bagian sistem SMTP client agar clock di MikroTik kita itu sesuai, atau jam di MikroTik kita, jam dan tanggal di MikroTik kita itu sesuai dan tidak salah. Kita harus aktifkan file SMTP client di MikroTik. Yang pertama, kita masukkan di sini untuk primary NTP servernya 202 misalnya 65.114.202. Lalu di sini 180.211.885. Oke, setelah di set untuk jam, tanggal, dan SMTP client di MikroTik, berikutnya kita akan set untuk scriptnya. Nah, di sini saya akan copy dulu script ini. Kita menuju ke bagian sistem script. Kita menuju ke bagian sistem, lalu script. Di sini saya berikan saja namanya auto backup seperti ini. Klik don't require permission, kemudian paste seperti ini. Jadi untuk yang script ini dia akan membentuk dua file, yaitu RSC file dan backup file seperti ini. Nah, sekarang kita uji dulu untuk script ini. Kita lihat di bagian menu file. Ini saya hapus dulu. Oke, nah sekarang kita coba jalankan. Saya akan jalankan di sini untuk scriptnya, run script. Nah, di sini terbentuk dua file, yaitu .backup dan .rsc sesuai dengan nama dari identity di MikroTik saya. Jadi di sini sistem identity, di sini sudah saya set sistem identity-nya itu namanya IAZ channel. Di sini terbentuk file dengan nama backup IAZ channel. Lalu di sini tanggalnya sesuai dengan sistem clock yang kita buat di MikroTik. Jadi dia akan mengikuti tanggal yang ada di MikroTik seperti ini. Oke, lalu kemudian berikutnya kita set untuk script yang akan mengirim backup file. Tapi sebelum saya masukkan ke MikroTik, kita pastikan konfigurasi auto send backup file ini sudah sesuai dengan konfigurasi yang ada di FileZilla. Di sini kita lihat dulu untuk settingannya. Yang pertama adalah di sini untuk FTP address-nya tentu saja adalah IP address dari si server FTP ini. Ini 192.168.10.2. Jadi kalian isikan di tool fetch address ini sesuai dengan IP dari server FTP-nya, lalu modenya FTP, lalu di sini nama usernya. Di sini yang kita buat di FileZilla IAZ, lalu passwordnya sesuai dengan yang saya isi di FileZilla server ini, yaitu IAZ 123 tanda seru seperti ini. Lalu kita copy yang ini. Setelah kita pastikan bahwa settingannya sudah sama dengan FileZilla, kemudian kita copy. Kita buat di sini namanya auto send backup via FTP, misalnya seperti ini. Kemudian saya apply. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Ini saya akan buka folder backup konfigurasi. Saya akan jalankan. Begitu saya jalankan, file backup IAZ channel 23 Oktober 2020.backup ini akan terkirim ke file Zilla server ini di folder backup konfigurasi. Seperti ini.
Sini saya akan jalankan run. Kalian lihat di sini pesannya sudah sesuai. Nah, sini sudah terkirim, successfully terkirim di sini, successfully transfer, dan di sini sudah masuk di folder backup konfigurasi pada server FTP. Berarti untuk script yang kedua sudah berhasil. Sekarang kita sesuaikan lagi untuk yang script ketiga. Nah, di sini script ketiga, address, mode, user, dan passwordnya sudah sama juga dengan yang auto send backup. Jadi yang script ketiga ini untuk mengirimkan via FTP RSC file secara otomatis. Saya copy, lalu di sini saya buat lagi auto send RSC file via FTP. Ini kemudian saya apply. Nah, sekarang saya akan coba jalankan dan kalian lihat lagi di file di server FTP-nya. Sini saya coba run script. Nah, di sini sudah successfully transfer. Ini sudah successfully transfer backup EZ channel 23 Oktober 2020.rsc. Jadi yang dikirim kali ini adalah file yang RSC ini. Kita bisa lihat di sini sudah muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti untuk script yang ketiga ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan buat untuk schedulernya. Kita menuju ke bagian sistem, lalu ke scheduler. Nah, di sini misalnya saya berikan namanya auto backup. Lalu di sini mulai terserah kalian ingin mulai dari tanggal berapa dan jam berapa. Lalu intervalnya kalian bisa sesuaikan, apakah ingin melakukan backup setiap 7 hari atau setiap 30 hari dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mencontohkan agar kita tidak terlalu lama menunggu. Hasilnya saya buat misalnya 5 detik saja intervalnya. Kemudian di sini saya masukkan nama dari scriptnya. Sini harus sama, huruf besar dan huruf kecilnya. Auto backup seperti ini. Play, saya disable dulu. Oke, lalu kemudian di sini saya hapus dulu untuk filenya. Sini juga saya hapus untuk filenya. Lalu kita uji kembali. Nah, di sini saya akan coba enable untuk script ini. Otomatis dalam waktu 5 detik ke depan dia akan melakukan backup file, backup konfigurasi, baik itu RSC maupun backup file. Saya enable di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Dia sudah melakukan backup. Jadi kita tinggal tentukan saja interval waktu di sini, ingin melakukan backup setiap berapa hari atau setiap mungkin berapa minggu atau berapa bulan. Jadi tergantung kalian ingin memberikan intervalnya. Oke, berikutnya kita buat untuk scheduler. Di sini saya berikan saja auto send backup via FTP. Di sini kita sesuaikan nama dari scriptnya seperti ini. Lalu di sini misalnya 5 detik. Kalian jangan gunakan 5 detik, tapi gunakan setiap berapa hari seperti itu. Nah, di sini begitu saya akan aktifkan, maka file yang .backup ini dalam waktu 5 detik ke depan akan dikirim ke file server ini, server FTP ini. Saya coba akan enable. Sini kalian lihat di sini. Oke. Nah, di sini sudah terkirim. Kalian bisa lihat di sini file backupnya sudah terkirim. Seperti ini, successfully transfer. Nah, jadi file backup ini sudah terkirim ke FTP server. Berikutnya kita buat lagi untuk schedulernya. Scheduler yang ketiga yaitu auto send RSC file. Ini harus sama juga, yang diisikan di on event harus sama dengan nama dari scriptnya. Kemudian di sini saya berikan misalnya intervalnya 5 detik.
Oke, saya disable dulu. Nah, sekarang pada saat saya melakukan enable untuk scheduler ini, dalam waktu 5 detik ke depan file RSC ini akan dikirim ke FTP server. Kita coba enable di sini. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terkoneksi dan di sini sudah terkirim file IAZ backup IAZ channel 23 Oktober 2020.rsc sesuai dengan yang ada di list file dari Mikrotik-nya. Oke, berarti sampai di sini untuk script dan scheduler melakukan backup file, backup dan file RSC serta mengirim ke FTP server secara otomatis sudah berhasil. Oke, demikian tadi tutorial singkat dari AS Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari AS Channel. AS Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.